Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berbahagia? Senang berjumpa kembali dengan saya, Yuliana, pada pembelajaran IPS terpadu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pokok pembelajaran kegiatan ekonomi. Tujuan pertemuan pembelajaran kali ini kita akan mengenal bagaimana pengertian kegiatan ekonomi sehingga anak-anakku sekalian mampu mendeskripsikan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini dan jangan anakku sekalian, kegiatan ekonomi itu adalah suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3 bagian atau 3 macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, mari kita bahas dari bagian-bagian kegiatan ekonomi tersebut. Anak-anakku yang berbahagia, yang pertama dalam kegiatan ekonomi itu ialah kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu sendiri ialah suatu usaha manusia dalam menciptakan, menghasilkan, menemukan, atau menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan pelaku kegiatan produksi tersebut atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Jenis-jenis kegiatan produksi menurut bidang usahanya di antara lain, yang pertama ada usaha ekstraktif, yaitu mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Misalnya, menambang atau nelayan. Nah, yang kedua itu ada usaha agraris, yaitu mengelola tanah. Misalnya, tanah dijadikan sawah atau kebun. Nah, yang ketiga itu ada usaha industri, yaitu mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, contohnya itu seperti pabrik tekstil atau otomotif. Nah, yang keempat itu ada usaha jasa atau pelayanan. Contohnya restoran atau bengkel. Anak-anakku sekalian, kegiatan usaha-usaha produksi ditunjang oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu satu faktor produksi alam, yaitu faktor yang tersedia oleh alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, itu sumber daya manusia itu sendiri. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada faktor kewirausahaan, yaitu keahlian yang terdapat pada manusia itu sendiri dalam mengatur, mengorganisasi, atau melakukan teknisi. Nah, anakku yang berbahagia, kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Nah, apa yang dimaksud dengan distribusi itu ialah suatu kegiatan menyalurkan atau menyebarkan atau mengalih pindahkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, sedangkan pelaku atau orang yang melakukan kegiatan itu disebut distributor. Distribusi dibagi menjadi 3 macam, di antaranya distribusi langsung, distribusi yang dilakukan tanpa perantara, contohnya pedagang sate. Nah, yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu dari produsen ke konsumen dengan perantara. Contohnya yaitu pabrik tekstil ke konveyor,
Yang ketiga itu ada distribusi tidak langsung, yaitu distribusi barang ke konsumen melalui agen, grosir, makelar, atau komisioner. Anak-anakku yang bahagia, kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi itu sendiri adalah suatu kegiatan yang bersifat mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Nah, sedangkan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan tersebut, disebut konsumen. Anak-anakku sekalian, ada beberapa pelaku kegiatan konsumsi, di antaranya satu itu ada kegiatan konsumsi rumah tangga. Contohnya, semua kebutuhan rumah tangga itu harus dipenuhi seperti sandang, pangan, papan dari semua anggota keluarga. Nah, yang kedua itu ada kegiatan konsumsi perusahaan, di mana suatu perusahaan itu harus memenuhi kebutuhan dalam proses pada saat memproduksi. Nah, yang ketiga itu ada kegiatan konsumsi negara. Nah, di sini negara sangat berperan dalam memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, kegiatan konsumsi itu penting demi kelangsungan hidup. Akan tetapi, sikap boros tidak dapat dibenarkan. Kita harus mempertimbangkan besar pendapatan dan seleksi dalam mengkonsumsi. Anak-anakku sekalian, demikian pemaparan pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Salam semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.